Kami dari kelompok SDP Penelitian, kelompok kami Rachel Carson akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran dan Nilai Kebersamaan Mahasiswa FEB UNY terhadap Partisipasi dalam Program Gotong Royong dan Karang Taruna di Desa. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Hasbi Asidik Rahman dari Prodi Akuntansi dan rekan saya. Adita Fit Fadilah dari Prodi Manajemen. Saya Novita Mentati dari Prodi Manajemen. Saya Rizky Latifah dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Selanjutnya akan masuk ke materi yang dibacakan oleh Mbak Rizky. Yang pertama adalah pendahuluan. Gotong royong adalah sistem sosial yang unik di Indonesia, di mana setiap anggota masyarakat secara sukarela memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas budaya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat ditemukan gambaran nyata mengenai sejauh mana mahasiswa berperan aktif dalam melestarikan budaya gotong royong serta alasan mendorong atau menghambat partisipasi mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, lembaga kampus, maupun masyarakat dalam menumbuhkan kembali semangat gotong royong sebagai salah satu nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana faktor kesadaran diri mahasiswa FEB UNY mempengaruhi keaktifan atau partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa FEB UNY dalam pelaksanaan gotong royong di daerah masing-masing. Yang ketiga, bagaimana faktor nilai kebersamaan mempengaruhi partisipasi dalam mengikuti kegiatan gotong royong. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis peran pemuda selama ini dalam keikutsertaan bergotong royong di desa masing-masing. Yang kedua, untuk menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi pemuda dalam pelaksanaan gotong royong di desa masing-masing. Yang ketiga, untuk menganalisis implementasi nilai-nilai gotong royong yang dijalankan oleh mahasiswa FEB UNY. Selanjutnya adalah luaran penelitian. Yang pertama, laporan penelitian, dan kedua, artikel ilmiah. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi mahasiswa FEB UNY, meningkatkan kesadaran sosial dan pengalaman nyata dalam kegiatan masyarakat, serta menjadi referensi penelitian sejenis. Yang kedua, bagi masyarakat dan Karang Taruna, memberi wawasan faktor yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa dan memperkuat kerjasama dalam merancang program sosial yang lebih efektif. Yang ketiga, bagi mahasiswa FEB UNY, yaitu mendukung pengabdian masyarakat dan pengembangan kurikulum berbasis nilai kebersamaan untuk memberi data penelitian dan pengabdian dosen atau mahasiswa. Yang terakhir, bagi para pembaca dan peneliti menjadi sumber rujukan penelitian partisipasi sosial dan gotong royong dan memberi inspirasi pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian tinjauan pustaka yang pertama gotong royong yaitu inti budaya Indonesia. Gotong royong adalah kegiatan saling membantu yang menjadi warisan budaya Indonesia. Ini adalah semangat kebersamaan dan mencapai tujuan bersama tanpa pamrih. Kemudian konsep utama gotong royong membangun masyarakat yang solid dan adil serta membentuk karakter pemuda dengan nilai-nilai positif. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, karakter, menumbuhkan empati dan tanggung jawab. Yang kedua, keterampilan, meningkatkan komunikasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, sosial,
mempererat solidaritas dan rasa memiliki. Yang keempat, pembangunan, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kemudian ada tantangan modern, yaitu individualisme dan materialisme menjadi tantangan bagi gotong royong di era modern. Selanjutnya, tantangan gotong royong di kalangan mahasiswa. Yang pertama yaitu individual dan materialisme akan dieksplorasi sebagai dua konsep yang yang terkait namun berbeda dalam konteks sosial dan perilaku manusia. Seperti yang dijelaskan oleh McPherson yang menekankan pada nilai moral individu dan kebebasan dalam bertindak sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Sementara itu, materialisme menurut Richin adalah pandangan yang menempatkan kepentingan pada kepemilikan materi dan keuangan sebagai sumber kebahagiaan. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Sebagian pemuda kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya gotong royong dan manfaatnya bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Kesibukan dengan pendidikan, pekerjaan, atau kegiatan lainnya dapat menjadi kendala bagi pemuda untuk meluangkan waktu dan tenaga dalam kegiatan gotong royong. Selain itu, keterbatasan sumber daya finansial dan fasilitas juga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan gotong royong. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial. Media sosial dapat menjadi pedang bermata dua bagi gotong royong. Di satu sisi, media sosial dapat memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dalam kegiatan gotong royong. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi yang dapat merusak solidaritas sosial. Selanjutnya yaitu upaya pelestarian gotong royong di kalangan mahasiswa. Yang pertama, revitalisasi nilai-nilai gotong royong. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda perlu secara aktif mempromosikan dan mensosialisasikan nilai-nilai gotong royong melalui berbagai media dan kegiatan. Yang kedua, pengembangan program gotong royong yang menarik. Program gotong royong perlu dirancang sedemikian rupa agar menarik, relevan, dan sesuai dengan minat serta kebutuhan pemuda. Pemanfaatan teknologi, pendekatan kreatif, dan kolaborasi dengan berbagai pihak dapat meningkat partisipasi pemuda dalam kegiatan gotong royong. Yang ketiga, pemberian penghargaan dan dukungan. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan penghargaan dan dukungan kepada pemuda yang aktif dalam kegiatan gotong royong. Penghargaan penghargaan dapat berupa sertifikat, beasiswa, dan dana hibah atau pengakuan publik. Dukungan dapat berupa fasilitas, pelatihan, atau pendampingan. Dan yang terakhir, pemanfaatan media sosial untuk gotong royong. Pemuda dapat memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan, menyebarkan informasi, dan mengkoordinasikan kegiatan gotong royong. Kampanye positif, konten inspiratif, dan cerita sukses tentang gotong royong dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi pemuda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang berikutnya lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yogyakarta atau FEB UNY dengan subjek mahasiswa FEB UNY. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa FEB UNY aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, serta berpotensi berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat, khususnya gotong royong dan Karang Taruna. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang menekankan pada analisis pengaruh kesadaran dan nilai kebersamaan terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial. Yang berikutnya, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Creswell dalam Stiva and Joubert 2022, fenomenologi bertujuan mengungkapkan makna dari pengalaman dan kesadaran individu terhadap suatu fenomena. Dalam konteks ini, pendekatan
fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana kesadaran dan nilai kebersamaan mahasiswa FEB UNY mempengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan gotong royong dan Karang Taruna di desa. Penelitian dilakukan dalam setting alami tanpa batasan interpretasi, sehingga peneliti dapat lebih leluasa menganalisis data yang diperoleh. Jadi untuk metodenya, yang pertama itu ada teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui metode luring. Yang pertama, observasi dengan melihat partisipasi mahasiswa dalam gotong royong dan karang taruna. Yang kedua ada wawancara mendalam dengan menggali pemahaman mahasiswa terkait kesadaran dan nilai kebersamaan. Yang ketiga, kuesioner dengan mengumpulkan data kuantitatif tingkat partisipasi. Yang keempat, dokumentasi dengan melengkapi data dan arsip kegiatan dan laporan desa, yaitu dengan informasi mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berpartisipasi dalam gotong royong dan karang taruna dengan kriteria purposive sampling. Lalu yang kedua ada analisis data, di mana pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami makna kesadaran dan nilai kebersamaan mahasiswa. Tahapan analisisnya yang pertama ada barketing dengan menangguhkan asumsi awal. Yang kedua ada intuiting dengan membuka diri terhadap pengalaman mahasiswa. Yang ketiga ada analyzing dengan kode, kategori, dan tema dari data. Yang keempat ada descripting dengan mendeskripsikan kesadaran dan nilai kebersamaan. Lalu yang terakhir, yang kelima, interpretation dengan menginterpretasi data dengan teori relevan. Lalu yang ketiga ada penyajian hasil riset. Hasil disajikan secara naratif dengan pemaparan konteks kegiatan, lalu dengan temuan kesadaran mahasiswa dan nilai kebersamaan, lalu faktor pendorong dan penghambat partisipasi, dan yang terakhir tabel, diagram, dan dokumentasi visual untuk mendukung analisis. Lalu untuk penyajian hasil risetnya, kesimpulan menyoroti pengaruh kesadaran dan nilai kebersamaan terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keterlibatan. Rekomendasi dibuat untuk memperkuat erat peran mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya adalah anggaran biaya. Yang pertama, peralatan penunjang 2.500.000. Yang kedua, bahan habis pakai 1 juta. Yang ketiga, perjalanan dalam kota 500.000. Yang keempat, lain-lain 1 juta. Dengan jumlah 5 juta. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Perencanaan kegiatan minggu pertama, bulan pertama, pembuatan instrumen minggu kedua hingga ketiga bulan pertama, penentuan target sasaran minggu ketiga bulan pertama, praobservasi minggu keempat bulan pertama, pembagian kuesioner minggu keempat bulan pertama hingga minggu ketiga bulan ketiga, pengumpulan data minggu pertama bulan kedua hingga minggu ketiga bulan ketiga, analisis data minggu keempat bulan ketiga hingga minggu kedua bulan keempat, pembuatan artikel ilmiah minggu kedua hingga minggu ketiga bulan keempat, penyusunan laporan minggu ketiga hingga minggu keempat bulan keempat. Demikian hasil presentasi dan diskusi kelompok Rachel Carson. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.